Tiga petugas SUTA dipecat. Habib Bahar murka. Itu murid ngaji saya, kenapa kalian pecat? Betapa marahnya Habib Bahar dengar tiga petugas SUTA dipecat. Itu murid ngaji saya. Demokrasi.id. Gak tahu kapan kejadiannya. Hari ini ya kejadiannya mungkin. Langsung dipecat. Bayangkan, berarti kan tidak ada yang namanya proses due process of law. Saya nggak tahu ya, apakah buruh atau partai buruh mau pay attention terhadap ini tanpa melihat bahwa wah ini kebetulan yang melibatkan Habib Bahar, malas kita. Tapi tidak melihat hubungan kerjanya. Mudah sekali orang kemudian dipecat hanya karena begitu doang. Padahal yang dilakukan bukanlah kejahatan. Yang dilakukan adalah kelalaian. Dan kelalaian itu tidak menimbulkan korban jiwa, tidak menimbulkan rusak harta benda. Kalau misalnya menimbulkan korban jiwa, rusak harta benda, oke lah, ganjarannya dengan kasus kanjuruhan aja ya. Beberapa orang yang terlibat dalam kasus Sambo saja misalnya nggak dipecat. Ya kan? Jadi terlalu berlebihan lah kalau menurut saya. Kalau kita mau menegakkan aturan, ya silahkan tegakkan aturan bahwa mereka melanggar SOP. Tapi menurut saya cukup diperingatkan dan ini harus menjadi bahan evaluasi bagi Angkasa Pura II untuk tidak memberikan treatment khusus kepada orang-orang yang memang menurut undang-undang tidak perlu mendapatkan treatment khusus. Ya tadi seperti pengalaman saya. Wah, karena masih kerabatnya istana misalnya, wah diberikan treatment khusus, disambut di ketika masuk gedung bandara pertama dari pesawat. Nah sama saja ya, jadi kita harus konsisten dalam masalah ini. Jadi jangan diskriminatif, karena itulah kalau kita bicara tentang good governance, clean government. Oke. Publik dikejutkan dengan kabar tiga petugas bandara SUTA di bagian Aviation Security dipecat dari pekerjaannya usai menjemput dan mengawal Habib Bahar Bismith yang baru turun dari pesawat. Menurut keterangan pihak Communications and Legal Bandara SUTA, tiga petugas AFSEC SUTA itu dipecat karena dianggap telah melakukan pelanggaran berat dan juga melanggar SOP dengan meninggalkan area kerja tanpa melapor. Terkait hal ini, pakar hukum tata negara Refli Harun turut berkomentar perihal tiga petugas SUTA yang dipecat. Kata Refli Harun, Habib Bahar langsung menelponnya seketika mendengar kabar petugas SUTA yang dipecat tersebut. Saya ditelepon Habib Bahar, dia menceritakan soal rasa iba, termasuk rasa marah juga dengan kabar tiga pegawai SUTA itu. Kata Refli Harun disita dalam saluran YouTube-nya Sabtu 1 April 2023. Kata dia, sikap mengawal dan santun sejumlah petugas AFSEC terhadap Habib Bahar tak lain karena mereka adalah murid-murid ngajinya. Notabene mereka ngaji sama dia, itu murid-murid dia juga, maka cium tangan wajar. Tapi kemudian tiba-tiba dihentikan dari pekerjaannya, kata Refli. Dia menuding memang ada pihak yang sengaja menggoreng kasus ini hingga menjadi viral dan ramai jadi sorotan publik. Akan tetapi Refli malas menyebut nama siapa orang yang dimaksud sengaja menggoreng kasus ini. Bagi dia, tak sepatutnya sikap tiga petugas SUTA tersebut lantas dipecat dari pekerjaannya, sebab sanksi itu dinilai sangat berlebihan. Apalagi pemandangan perlakuan khusus di bandara sejatinya jamak dilakukan. Refli lantas memberikan kesaksiannya ketika dia masih menjadi komisaris utama di sebuah BUMN dan juga tengah pulang dari kunjungan kerja. Ketika itu dia melihat ada seorang kerabat presiden yang dijemput langsung di dekat Garbarata. Bahkan penjemputan itu, kata dia, atas perintah langsung petinggi Angkasa Pura II. Hal itulah yang dianggap Refli sangat diskriminatif. Saya cuma ingin mengatakan kalau tak mau diskriminatif berlaku sama dong. Atau jangan-jangan kalau Habibnya bukan Habib Bahar atau dari pihak pemerintah, maka tetap dipersilahkan untuk disambut, kata dia.
Refli menilai andai pun 3 petugas SUTA itu dianggap meninggalkan area kerja dan melanggar SOP, apakah pantas hukuman pemecatan diberikan? Kalau tokohnya bukan Bahar bin Smith, apakah diperlakukan seperti itu malah dimarahi petugas AFSEC-nya kalau tak mendampingi? Jangan-jangan, kata dia. 3 petugas aviation security Bandara Soekarno-Hatta dipecat karena mengawal Bahar bin Smith setelah turun dari pesawat. Mereka dianggap melakukan pelanggaran berat terkait prosedur kerja. Ketiga AFSEC melakukan pelanggaran berat, yakni meninggalkan area kerja tanpa melapor ke atasan langsung, lalu melakukan penjemputan dan pendampingan terhadap penumpang, di mana ini bukan SOP dari AFSEC, kata SM of Branch Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta, M. Halik Muhar di dalam keterangan tertulis, Jumat 31 Maret 2023. Dalam video pendek yang beredar, tampak ada petugas AFSEC menyambut kedatangan Habib Bahar saat turun dari pesawat. Satu persatu dari mereka cium tangan kepada Habib Bahar. Mereka lalu mengawal Bahar yang berjalan di Garbarata hingga lorong terminal kedatangan penumpang pesawat. AP2 menegaskan setiap petugas AFSEC harus selalu mematuhi prosedur operasi standar atau Standard Operation Procedure atau SOP. SOP petugas AFSEC adalah memastikan keamanan dan keselamatan penerbangan dengan menjalankan pemeriksaan terhadap barang dan juga orang. Peristiwa petugas AFSEC mengawal hingga cium tangan kepada Bahar Smith itu terjadi di Bandara Soekarno-Hatta pada Jumat 3 Maret 2023. Disebutkan ketiganya merupakan petugas AFSEC non-organik. Tindakan ini merupakan pelanggaran SOP berat dan sangat tidak dibenarkan karena dapat menimbulkan dampak terkait aspek keamanan yang tidak kita semua inginkan. Lanjutnya, atas pelanggaran terhadap SOP dan tindakan indisipliner ini, kemudian diambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi terberat sesuai perjanjian kerja kepada ketiga AFSEC tersebut, yaitu pemberhentian. Pengacara Habib Bahar Aziz Yanuar kaget karena 3 petugas AFSEC Bandara Soekarno-Hatta dipecat usai viral menjemput dan mendampingi Bahar. Menurutnya sanksi pemecatan itu berlebihan. Terhadap mereka yang khidmat terhadap gurunya direspon dengan dahsyat dari alasan berlebihan macam membahayakan keamanan hingga pemberhentian. Itu memang AFSEC-nya tukang parkir pesawat kah? Hingga sebegitu membahayakan jika sebentar khidmat sama gurunya, kata Aziz kepada wartawan Jumat 31 Maret. Aziz mengkritik sikap pengelola Bandara SUTA terhadap 3 pegawai itu. Dia mempertanyakan pelanggaran yang dilakukan ketiga pegawai yang dipecat itu. Aziz menilai seharusnya ketiga pegawai itu tak dipecat. Menurutnya 3 pegawai itu cukup diberi peringatan. Berikut adalah beragam komentar dari warganet. Keturunan Nabi mantan narapidana. Lah, itu namanya adab. Ngaji nih sama guru, jangan gegabah mengambil keputusan kalau belum tahu keadaan. Kenapa cium tangan? Pasti ada sesuatu. Tanya dulu lah, main pecat setiap hari. Mungkin dipecatnya karena ninggalkan tugas, sedangkan mereka sedang bertugas. Kalau dia tidak bertugas gak mungkin dipecat. Dia mau cium tangan sambil salto juga gak ada masalah. Pak Mahfud MD yang terhormat, kok sampai segitunya tindakan tidak manusiawi terhadap 3 petugas bandara yang menjemput Habib Bahar bin Smith? Paling gak ditegur dulu kek, peringatan keras kek, ini langsung dipecat. Gimana nasib keluarganya? Ini momen mau lebaran pula. Miris, murid cium tangan gurunya kok dipecat. Apa yang memecat gak pernah ngaji atau sekolah? Dari cara cium tangannya saja sudah jelas cara cium tangan santri. Begitulah sopan santun orang yang berilmu dan berakhlak. Semoga Allah memberikan gantinya yang lebih baik dan membalas sesuai ganjaran perbuatan mereka, ujar Hatta Permata. Na'udzubillah min dzalik, ada apa kok sebegitunya? Apakah kalau ada manusia yang salah harus setelah keputusan pengadilan terlebih dahulu? Kalau dipecat tentu membawa penderitaan kepada keluarga dan anak-anaknya. Padahal orang tuanya sebagai tulang punggung keluarga. Murid mencium tangan gurunya itu jauh lebih mulia daripada menjilati pantat koruptor. Ya elah, sampai dipecat segala. Negara apa sih ini? Ingat Al-Asrbib, demi masa sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Saling nasihat menasihati tentang kebenaran dan orang-orang sabirin, sabar. Gak perlu marah, Bib, santai aja. Dipecat dengan dalih meninggalkan tugas itu cuma alasan klis. Mereka yang dipecat menyambut gurunya di bandara di lingkungan tempat kerja mereka. Pemecatan itu untuk menunjukkan ketidaksukaan kepada HBS sebagai pengejawantahan Islamfobia.
rezim yang banyak memenjarakan ulama dan membebaskan koruptor. Beda sama yang awal yang tidak kritis pada rezim, mereka tetap aman, ucap Tia Grech. Lagian pakai ritual cium tangan dan dijaga segala. Cium tangan ulama haram, kata penyembah Cina. Wajar kalau dipecat. Apakah mereka efek vaksin sehingga orang Indonesia otaknya jadi kebalik semua ya? Biasa aja kali mencium tangan yang dikagumi. Pak Jokowi, Prabowo, Anies, Bupati juga sering dicium. Kenapa sampai dipecat? Benci amat sama Habib. Rizki itu yang memberi Allah, yang menjamin Allah, bukan angkasa pura. Apa salah mereka? Mereka melayani tamu bandara, itu tugas mereka. Semoga ketiganya diberikan Allah keluasan rizki. Kalau ini muridnya siapa? Gambar hanya pemanis saja. Ngerinya yang memecat pasti akan mendapat balasan. Ini rezim benci sama ulama tapi butuh suara umat Islam. Kan gak punya malu namanya ini. Timpal the donkey. 1. Mestinya Habib Bahar gak perlu juga dikawal kalau emang posisinya sama dengan yang lain, yaitu penumpang biasa. 2. Apakah petugas-petugas itu ada melanggar peraturan yang berlaku di tempat kerjanya? Harusnya tetap objektif. Aneh aja kasus mencat orang kayak gini kalau cuma berdasarkan kebencian dengan seseorang. Kenapa alergi sama ulama ya? Islamfobia? Oh, pantas aja sampai segitunya sama junjungannya. Baguslah, memurid ngaji, memurid silat gak ada urusan. Lo lagi kerja terus ninggalin kerjanya, wajar dipecat, apalagi petugas bandara. Tepatnya aja yang gak tepat karena itu radah umum bos. Kalau di pengajian bolehlah, tapi ini di airport. Bangsa ini memang lagi sakit parah. Dahulu murid cium tangan gurunya itu hal yang biasa menurut adab. Sekarang bisa jadi bencana, ujar anti bocor. Coba yang cium tangan ke ulama yang pro pemerintah dipecat gak kira-kira ya? Revolusi mantul biadab? Aduh, ada-ada saja ya. Kalau cium tangan penjilat pantat pasti gak dipecat. Ketika Habib kalah sama pejabat hanya ada di era ini saja. Mudah-mudahan tahun depan dengan kepemimpinan yang baru bisa merubah itu, atau sekurang-kurangnya kembali ke akhlak-akhlak di masa-masa dulu kala. Itulah ciri-ciri Islamofobia. Semoga azab dan laknat Allah segera menimpa orang-orang zalim. Kenapa harus sampai dipecat? Lihat aja dalam waktu dekat atasan mereka bakal naik jabatan. Seluruh jajaran birokrat rezim bangsat ini sudah terang-terangan membenci segala urusan keislaman, tokoh syariah dan lain-lain. Ya pun, begini amat negeri ini memperlakukan orang kecil, ucap Yulian. Cari solusinya dan hadapi dengan kepala dingin Bib daripada digoreng buzzer RP. Maunya Afstek itu ngawal para TKA Cina, baru itu sangat diapresiasi. Wajar marah, gue aja yang bukan siapa-siapa mereka ikut marah. Lucu banget beritanya, seandainya tidak sedang memakai uniform mungkin sah-sah saja. Mungkin SOP tanggung jawab dari uniform itu yang dijalankan keliru, maka SOP tersebut memberikan punishment. Negara kok segitunya membenci rakyatnya? Tunggu azab Allah wahai kepala AP2. Yang ini maksudnya Bib? Menjilat kudu ke rezim baru aman kalau ke pihak lain, walaupun guru kita dilarang keras. Walau cuma cium tangan langsung pecat. Para rezim sekarang, timpal Alexo. Mohon pada pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.